Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Jumena, NPM 19.199 dari kelas E, mata kuliah Hukum Asuransi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang penulisan legal memorandum yang berjudul Upaya Hukum Terhadap Kepailitan Asuransi Jiwa PT Bumi Asih Jaya oleh OJK. Yang pertama, legal issues. PT Bumi Asih Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha asuransi jiwa. Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai suatu perjanjian asuransi yang mewajibkan penanggung untuk membayar sejumlah uang kepada tertanggung didasarkan meninggal atau hidupnya seseorang. Objek asuransi jiwa merupakan kepentingan yang menjadi syarat mutlak untuk ditutupnya perjanjian asuransi. Kepentingan dalam asuransi jiwa tersebut tidak dapat dinilai dengan uang atau uang, yaitu berupa jiwa, hubungan kekeluargaan, perasaan suka dan duka, dan sebagainya. Mengingat kepentingan dalam asuransi jiwa tidak dapat dinilai dengan uang, pengaturan tentang uang asuransi, penentuan tentang syarat-syaratnya asuransi diserahkan kepada kedua belah pihak. Polis merupakan tanda bukti perjanjian asuransi jiwa antara penanggung dan tertanggung. Polis dapat digunakan untuk menagih klaim terhadap tertanggung setelah jatuh tempo atau meninggalnya seseorang yang jiwanya diasuransikan. Selanjutnya ada asumsi atau identifikasi fakta hukum. Yang pertama, sini saya akan membacakan tentang apa aspek hukum yang timbul akibat kepailitan yang dilakukan PT Bumi Asih Jaya. Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pemegang polis asuransi. Yang ketiga, bagaimana peranan otoritas jasa keuangan atau OJK dalam menyelesaikan klaim asuransi pada perkara PT Bumi Asih Jaya. Selanjutnya, legal opinion. Yang pertama, pengaturan mengenai kepailitan ada dalam pasal 1131 sampai dengan pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pengaturan khusus tentang kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Selanjutnya yang kedua, perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Jika perusahaan asuransi melanggar aturan pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian tersebut, maka perusahaan asuransi akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Selanjutnya, yang ketiga, adanya kewenangan yang dimiliki OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengajuan permohonan pernyataan pilot bagi perusahaan asuransi secara tersentral sebagaimana disyaratkan oleh pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian junto pasal 42 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian merupakan pengalihan wewenang yang sebelumnya dimiliki oleh Menteri Keuangan sebagai akibat dari adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya ada statement fakta. Yang pertama, saya akan membacakan bahwa PT Bumi Asih Jaya tidak dapat lagi memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan kesehatan keuangan pada tahun 2013. Di antaranya adalah rasio kecukupan modal risk-based capital, bahwa dalam menjalankan usaha perasuransian, perusahaan asuransi wajib menjaga tingkat solvabilitas sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 huruf A Undang-Undang Perasuransian. Selain itu, pihak asuransi juga melakukan kepailitan karena gagal membayar klaim polis konsumen dan melanggar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Selanjutnya, PT Bumi Asih Jaya juga memiliki 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berupa pemenuhan kewajiban kepada konsumen pemegang polis. Berdasarkan pasal 2
2 ayat 1 Undang-Undang Kepalitan menyatakan debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Selanjutnya, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Sedangkan dalam hal kepalitan perusahaan asuransi, kepentingan nasabah juga dilindungi secara mutlak. Meskipun perlindungan hukum tersebut hanya menyangkut kedudukan hukum nasabah ketika terjadi kepalitan perusahaan asuransi. Dalam ketentuan pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1952 tentang usaha perasuransian disebutkan bahwa hak pemegang polis atas harta kekayaan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama. Selanjutnya ada analisis dasar hukum 1. Putusan pailit mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur pailit berada dalam sitaan umum. Dan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa debitur pailit demi hukum kehilangan haknya secara keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan secara umum. Perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian adalah perusahaan yang berbadan hukum perseroan. Perseroan sebagai badan hukum tidak dapat bertindak sendiri untuk menjalankan kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuannya dibentuk perseroan. Maka dibentuklah organ perseroan yang sesuai dengan perintah undang-undang. Sesuai pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, organ perseroan terdiri dari rapat umum pemegang sistem atau selanjutnya disingkat RUPS. Direksi dan komisaris RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris. Anggota direksi dan komisaris diangkat oleh RUPS. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, sedangkan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasihat kepada direksi. Dengan adanya putusan pailit dan akibatnya yang menyebabkan hilangnya hak keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, debitur pailit tidak lantas menghilangkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab organ perusahaan di luar hak pengurusan harta pailit. Dalam tulisannya, Jono mengungkapkan bahwa kepailitan tidak mengakibatkan status badan hukum suatu perseroan terbatas menjadi hilang. Kedudukan hukum direksi dan komisaris selaku organ perseroan yang pailit masih tetap eksis dan tetap dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak menyangkut harta kekayaan perseroan. Kurator hanya berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta perseroan dan tidak berwenang menggantikan kedudukan direksi sebagai organ perseroan. Hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan pailit beralih karena hukum kepada kurator. Yang kemudian kurator juga diberi kewenangan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Selanjutnya ada analisis dasar hukum 2. Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi jiwa PT Bumi Asih Jaya dalam hal perusahaan asuransi dinyatakan pailit, yaitu adanya pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan berperan sebagai pembinaan dan pengawas usaha perasuransian Indonesia.
Dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan pemegang polis secara keseluruhan dan menjaga kestabilan industri perasuransian, karena kepentingan pemegang polis dan pemilik perusahaan asuransi harus dilindungi. Perlindungan tersebut dapat melalui perlindungan preventif maupun represif. Bentuk dari perlindungan preventif ini dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang berlaku di negara Indonesia, yakni diantaranya dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang menyatakan bahwa dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Selain itu juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Asuransi pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan asuransi syariah wajib membentuk dana jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Terkait dengan perlindungan represif, yakni pihak kreditur dapat mengajukan gugatan secara perdata. Di samping itu, hingga saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan atau perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, sedangkan dalam praktik hal tersebut tidak pernah ada dicantumkan dalam perjanjian asuransi atau polis. Guna memberikan perlindungan terhadap pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi, maka disarankan kepada pemerintah adanya pembentukan semacam lembaga penjamin yang dapat memberikan perlindungan bagi pemegang polis jika perusahaan asuransi pailit, dan Menteri Keuangan betul-betul memanfaatkan secara tegas dan netral atas wewenang yang telah diberikan undang-undang dalam memberikan tindakan terhadap perusahaan yang asuransi yang tidak sehat. Selanjutnya, ada analisis dasar hukum ketiga. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi. Adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi yang tersentral pada satu lembaga, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, adalah karena mudahnya persyaratan dalam kepailitan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, bahwa debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Longgarnya persyaratan dalam memohonkan pailit perusahaan asuransi yang dibuat sederhana sebagaimana yang termuat dalam undang-undang terdahulu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, membuat seseorang kreditur dengan mudah dapat mengajukan permohonan pailit hanya didasarkan pada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Longgarnya syarat dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan. Adapun sistem yang dibuat secara tersentral dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi baik oleh Menteri Keuangan maupun OJK pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepentingan semua pihak demi menciptakan sistem perekonomian yang stabil melalui sektor jasa keuangan termasuk perusahaan asuransi. Di satu sisi, melindungi nasabah karena perlindungan yang baik akan lebih membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian maupun lembaga pembiayaan lainnya. Di sisi lain juga melindungi perusahaan asuransi itu sendiri, karena baik dunia perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya termasuk perusahaan asuransi juga sangat menginginkan dan berkepentingan agar perusahaan-perusahaan asuransinya tidak langsung dipailitkan apabila masih ada kemungkinan untuk diselamatkan dan disehatkan kembali. Selanjutnya ada conclusion. Pailitnya Bumi Asih Jaya oleh Hakim Pengadilan Niaga atas permohonan OJK menimbulkan kewajiban terhadap Bumi Asih Jaya untuk melunasi segala utangnya kepada kreditor. Pemegang polis adalah pihak yang menjadi kreditor dalam proses kepailitan.
Dalam Undang-Undang Kepilitan dan KUH Perdata tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kedudukan pemegang polis sebagai kreditor dalam kepilitan. Tetapi ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Perasuransian menetapkan pemegang polis asuransi sebagai kreditor yang diutamakan. Kedudukan pemegang polis apabila dikaitkan dengan prinsip dari pasar pro rata atau harta kekayaan merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional di antara mereka. Pemegang polis mendapatkan kepastian hak utama sebagai kreditor preference. Namun kenyataannya banyak pemegang polis yang pengembalian preminya belum tuntas, bahkan beberapa pihak belum mendapatkan haknya tersebut sehingga adanya ketidaksesuaian antara undang-undang dengan praktek di lapangan. Terus selanjutnya recommendation. Ditinjau dari kasus posisi gagal bayarannya PT Asuransi Bumi Asia terhadap para nasabah, hasil analisis yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa PT Asuransi Bumi Asih Jaya telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian PT Asuransi Bumi Asih Jaya ini tidak dapat menjaga kesehatan untuk memenuhi kewajiban klaim. Berdasarkan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan yang memberikan sanksi dan mengajukan permohonan pernyataan pilot atas perusahaan yang bergerak dalam usaha asuransi untuk melindungi kepentingan kreditor. Lalu dalam dasar hukum yang paling tepat menurut saya yaitu pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Alasannya karena OJK memiliki peran penting dalam mencegah kerugian konsumen termasuk klaim asuransi seperti memberikan informasi terkait layanan jasa asuransi dan meminta pihak layanan asuransi untuk menghentikan kegiatannya jika berpotensi menimbulkan kerugian. Dengan maksimalnya OJK dalam melaksanakan peran penting tersebut, maka akan memperkecil kemungkinan kerugian konsumen karena kepilitan layanan jasa keuangan termasuk asuransi. Maka dari itu menurut saya dasar hukum ini tepat dalam kasus ini. Sekian pemaparan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.